Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran? Seperti biasa kita berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali panduan untuk memandu atau membimbing saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran yang belum mengerti tentang keberadaan atau posisi-posisi yang berkaitan dengan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tonton terus videonya sampai selesai agar supaya saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran paham dan mengerti penjelasan-penjelasan atau posisi-posisi keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40 ini. Dan jika saudara-saudara suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-subscribe agar supaya saudara-saudara tidak ketinggalan untuk mendapatkan pengetahuan tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-39 ini ada bacaan walladzina kafaru. Pada bacaan ini ada huruf alif menghadapi huruf lam yang bertasdid. Ini dinamakan alif lam samsiah. Selanjutnya ada huruf za atau huruf dal yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris doma. Huruf ro yang berbaris doma ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris doma. Dan masih pada huruf ro yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada bacaan wa kadzabu biayatina. Pada bacaan ini ada huruf ba yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf alif yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad badal, harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf ya yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang 6 harkat. Dan selanjutnya ada bacaan ulaika ashabun nar. Pada bacaan ini ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf hamzah masih dalam satu kalimat dan ditandai dengan alis yang tebal. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad wajib muttasil yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ha yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam
menghadapi huruf nun yang bertasdid. Ini dinamakan alif lam samsiah. Dan selanjutnya masih pada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf ro yang berbaris kasroh dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lis sukun yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harakat. Dan selanjutnya ada tanda wakof, yaitu huruf jim kecil. Tanda wakof huruf jim kecil ini dinamakan wakof jaiz. Artinya boleh disambungkan membacanya, boleh pula dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada bacaan hum fiha khaliduna. Pada bacaan ini ada huruf mim sukun menghadapi huruf fa. Menurut hukum mim mati ini dinamakan idhar syafawi. Dan selanjutnya masih pada huruf fa yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ha yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini pun dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf kho yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf dal yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lis sukun yang harus dibaca panjang 6 harakat. Dan selanjutnya kita beralih kepada ayat yang ke-40. Di dalam ayat yang ke-40 ini ada bacaan ya bani Israila. Pada bacaan ini ada huruf ya yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang 6 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ro. Huruf ro ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf hamzah, masih berada di dalam satu kalimat dan ditandai dengan alis yang tebal. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad wajib muttasil yang harus dibaca panjang 6 harakat. Dan selanjutnya masih pada huruf hamzah yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini pun dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada bacaan allati an'amtu alaikum. Pada bacaan ini ada huruf alif menghadapi huruf lam yang bertasdid. Ini dinamakan alif lam samsiah. Dan selanjutnya ada huruf ta yang berbaris kasroh
menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang 6 harakat. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf ain. Ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf ta. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan lain saja. Selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf wawu. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idhar syafawi. Dan selanjutnya ada bacaan wa aufu bi'ahdi upi bi'ahdikum. Pada bacaan ini ada huruf alif yang berbaris fathah menghadapi huruf wawu sukun. Ini pun dinamakan lain saja. Dan selanjutnya ada huruf fa yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf dal yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang 6 harakat. Dan selanjutnya ada huruf alif yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf wawu. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idhar syafawi jika dilanjutkan membacanya. Dan selanjutnya ada tanda wakof, yaitu huruf jim kecil. Tanda wakof huruf jim kecil ini dinamakan wakof jaiz. Artinya boleh disambungkan membacanya, boleh pula dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada bacaan wa iya ya parhabun. Pada bacaan ini ada huruf iya yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ro sukun. Huruf ro sukun ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro sukun ini didahului oleh huruf yang berbaris fathah. Dan selanjutnya ada huruf ba yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris kasroh dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lisukun yang harus dibaca panjang 6 harakat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah panduan ini, semoga mudah dipahami. Dan panduan ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Dan semoga panduan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.